Selamat bergabung kembali dalam kuliah teori dan metodologi penelitian ilmu pengetahuan budaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil laporan bacaan kami yang berjudul Consuming America from Symbol to System yang ditulis oleh Sunya Yoshimi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Wildan Insan Fauzi, Fadila Hasbi, Retno Asihanti Setiorini, Jane Manus, Daniel Jacob, dan terakhir saya sendiri, Ariza Purnawati. Consuming America from Symbol to System adalah salah satu penelitian dalam buku Consumption in Asia yang membahas bagaimana bentuk konsumerisme terjadi di negara-negara Asia. Untuk artikel yang ditulis oleh Yoshimi ini, konsumerisme yang dibahas berfokus pada wilayah Jepang dengan objek penelitian Tokyo Disneyland. Dalam laporan baca ini, kami mencantumkan beberapa poin bahasan kami yang berupa 1. Tujuan penelitian, yaitu menjelaskan kondisi masyarakat kontemporer Jepang melalui analisis tata ruang diskursif dari Tokyo Disneyland. 2. Data, yaitu struktur ruang Tokyo Disneyland. 3. Metode, yaitu Critical Literature Study dan Narrative Review. 4. Fokus penelitian, yaitu bagaimana konstruksi ruang Tokyo Disneyland merepresentasikan karakter generasi muda Jepang, sekaligus menjadi bukti terjadinya transformasi sosial masyarakat Jepang kontemporer sejak tahun 1970-an. Untuk menjelaskan poin-poin tersebut, kami akan membagi pembahasan ini sebagai berikut. 1. Sejarah Amerikanisasi di Jepang. 2. Struktur ruang Tokyo Disneyland. Dan 3. Amerikanisasi di Jepang dalam topografi identitas saat ini. Mari kita mulai pembahasan ini dengan sejarah Amerikanisasi di Jepang. Budaya Amerika mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat di Jepang sejak sebelum Perang Dunia II, yaitu di akhir tahun 1920-an. Kehidupan dengan gaya Amerika mulai diterapkan di Tokyo dan Osaka. Dalam tulisannya, Yoshimi mengutip pendapat Soichi Oya yang berbunyi seperti ini. Aspek lain dari Amerikanisasi yang telah tersebar di kota-kota besar seperti Osaka adalah realisasi kehidupan yang modern, dan Osaka disebut sebagai Amerikanya Jepang. Ia juga menjelaskan bahwa Osaka menjadi pusat budaya Amerika di Jepang yang tersebar di akhir tahun 1920-an. Yoshimi menekankan bahwa Amerikanisasi yang terjadi di Jepang secara luas di akhir tahun 1920-an tidak hanya mengimpor budaya Amerika, tapi juga sampai pada tahap terobsesi oleh produk-produk Amerika. Meskipun Amerika sering dikatakan telah menjadi budaya populer di Jepang, produk-produk Amerika dikonsumsi setelah dinaturalisasi ke dalam budaya Jepang. Seiring berjalannya waktu, kemasyhuran Osaka sebagai Amerikanya Jepang digantikan oleh Ginza yang setelah tahun 1930-an menjadi pusat kebudayaan modern di Jepang. Menariknya, Ginza menjadi kota besar yang modern sejak tahun 1930-an hingga 1960-an.
atau setelah Perang Dunia II. Bahkan di tahun 1960-an, Ginza sudah memiliki lebih dari 500 pusat perbelanjaan dengan konsep street shopping. Amerikanisasi kemudian semakin kuat ketika masyarakat Jepang mulai mengasosiasikan berbagai image film dan dunia Disney, serta Amerika sebagai simbol kekayaan dan kebaruan. Di tahun 1958 saja, Nippon TV mulai meluncurkan program TV mingguan yang bernama Disneyland. Disinilah kemudian proses Amerikanisasi tahap 2 masuk dalam kehidupan orang-orang muda di Jepang. Image Amerika yang kaya dan baru kemudian menjadi simbol emansipasi dan resistensi bagi kaum muda di Jepang. Pada masa ini, muncullah berbagai genre musik mulai dari jazz hingga rockabilly boom, dan muncul pula Sun Generations yang dipengaruhi oleh novel terlaris Shintaro Ishihara yang berjudul The Season of the Sun. Kemunculan mereka juga diikuti dengan lahirnya generasi Roppongi dan Harajuku. Amerikanisasi di Jepang kemudian mengalami transformasi struktural sejak tahun 1970-an. Singkatnya, transformasi ini adalah salah satu bentuk dari Amerika sebagai simbol menjadi Amerika sebagai sistem. Seperti kemajuan McDonald's di Jepang dan kelahiran Tokyo Disneyland merupakan salah satu contoh Amerika sebagai simbol menjadi Amerika sebagai sistem. Budaya Amerika terus bergerak maju dari tahun 1970-an hingga saat artikel ini ditulis. Dan kehadiran Tokyo Disneyland menandai pesatnya transformasi struktural makna Amerika bagi masyarakat Jepang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Tokyo Disneyland dalam struktur dan ruang. Untuk melihat bagaimana unsur Amerikanisme ada dalam Tokyo Disneyland, Yoshimi menggunakan tata ruang diskursif Tokyo Disneyland yang artinya mengamati ruang-ruang dalam Tokyo Disneyland secara keseluruhan dengan konsep yang logis. Tokyo Disneyland dibangun ketika Jepang menghadapi bubble economy atau kondisi di mana perekonomian pada saat itu sedang meningkat. Tokyo Disneyland dirancang dengan desain yang menggambarkan kehidupan negeri Disney. Di sini, pengunjung tidak akan melihat dunia lain selain dunia Disney. Pengunjung akan diarahkan mengikuti alur ruang yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga aktivitas pengunjung di tiap ruang tidak mempengaruhi ruang yang lain. Setiap ruang menawarkan kegembiraan yang spesifik, dan pengunjung diajak untuk menikmati setiap kegembiraan yang spesifik itu. Di dalam Tokyo Disneyland terdapat 5 wahana yang akan pengunjung masuki. World Bazaar, yang merupakan area jajaran pertokoan yang mengangkat tema jalanan lawas di Amerika, diletakkan di bagian depan Tokyo Disneyland. Di area ini, pengunjung dapat menemukan berbagai toko menarik yang tentu saja mengajak pengunjung untuk berpetualang dalam dunia belanja. Konsep ini seperti street shopping yang sudah ada di Ginza di tahun 1930-an, yang tentunya sudah kita bahas di slide sebelumnya. Setelah melewati area World Bazaar, pengunjung akan langsung menemukan simbol dari Tokyo Disneyland, yaitu Istana Cinderella yang ada dalam Fantasyland. Kemudian, setelah itu, pengunjung dapat masuk ke Tomorrowland yang memberikan sensasi dunia luar angkasa dan dunia masa depan seperti di dalam film Disney. Selain itu ada Westernland
yang mengambil tema masa reklamasi di negara barat yang penduduknya masih menaiki kereta tambang di tengah-tengah gurun. Dan yang terakhir yaitu Adventureland yang memberikan pengunjung pengalaman seperti di film Pirates of the Caribbean atau mengeksplorasi hutan misterius bersama kapten kapal di Jungle Cruise Wildlife Expedition. Secara umum, konsep Tokyo Disneyland merujuk pada realitas kehidupan orang-orang di Jepang setelah tahun 1970-an yang juga refleksi dari kawasan Shibuya yang menjadi salah satu tempat berkumpul orang-orang di Jepang pada masa itu. Kawasan Shibuya adalah salah satu tempat berkumpul yang menyajikan spot-spot paling modis di Tokyo. Perubahan ini diprakarsai oleh pembangunan kembali distrik Kondori atau Park Street di Shibuya oleh Seibu Group yang merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Jepang. Pada tahun 1973, Seibu membangun gedung komersial baru bernama Parko di tengah Kondori. Setelah itu, Seibu menciptakan gambar baru Shibuya di sekitar Kondori dan daerah ini menjadi teater budaya terbuka di mana setiap konsumen dapat mengambil peran citra diri mereka. Setelah membahas sejarah Amerikanisasi dan struktur ruang Tokyo Disneyland, kita akan sampai pada pembahasan terakhir yaitu Amerikanisasi di Jepang dalam topografi identitas saat ini. Untuk melihat bagaimana Amerikanisasi di Jepang dalam topografi identitas saat ini, menurut Yoshimi, perlu melihat perubahan yang terjadi sejak tahun 1970-an. Dengan mengamati prosesnya sejak tahun 1970-an, maka nampak perspektif orang Jepang tentang Amerika. Proses Amerikanisasi atau Westernisasi Jepang sejak tahun 1970 sebenarnya tidak lagi disebut sebagai imperialisme budaya. Bahkan bukan juga domestikasi budaya. Akan tetapi, Yoshimi menyebutkan sebagai proses internalisasi atau menyerap budaya Amerika dan sekaligus eksternalisasi dalam bobot yang sama. Jepang menciptakan ruang rekreasi atau taman hiburan dengan mengadaptasi model Disneyland. Hal ini disebut sebagai internalisasi dan sekaligus menjualnya atau yang disebut dengan eksternalisasi. Eksternalisasi ini diwujudkan melalui strategi eksotisasi Jepang untuk menarik konsumen yang artinya Jepang telah mengglobalkan dirinya. Dengan kata lain, Tokyo Disneyland adalah produk internalisasi dan eksternalisasi budaya Amerika. Melalui Tokyo Disneyland, penulis menunjukkan bagaimana budaya Amerika yang semula dipakai hanya sebagai simbol, kemudian menjadi sistem yang digunakan untuk meningkatkan praktik konsumsi masyarakat Jepang yang menurut Yoshimi merupakan bagian dari sistem kerja kapitalisme global. Akhirnya kita telah sampai pada kesimpulan dari laporan bacaan kami mengenai Consuming America from Symbol to System. Di akhir laporan ini, kami menemukan signifikansi dan keterbatasan penelitian pada artikel ini. Signifikansi dari bahasan Tokyo Disneyland dalam artikel ini adalah penulis menunjukkan kondisi masyarakat kontemporer Jepang melalui struktur ruang Tokyo Disneyland, di mana masyarakat atau pengunjung dalam konteks Tokyo Disneyland tenggelam dalam kebahagiaan semu dengan menikmati beragam praktik konsumsi budaya Amerika. Penelitiannya tentang bagaimana Tokyo Disneyland direproduksi menjadi produk Jepang menjelaskan bahwa persepsi Jepang tentang Amerika telah menjadikan Jepang sebagai Amerika yang lain bagi negara-negara berkembang. Adapun karena perhatian penulis terfokus pada kaitan antara Tokyo Disneyland dengan masyarakat Jepang kontemporer, khususnya yang menjadi dewasa setelah tahun 1970-an,
Artikel tidak menjelaskan bagaimana persepsi generasi 1930-an dan 1950-an tentang Amerika setelah 1970-an. Kedua generasi itu hidup dalam pemaknaan Amerika yang berbeda dari Amerika yang dewasa setelah 1970-an. Pada akhirnya, Tokyo Disneyland terus mengalami perkembangan dan perubahan yang mengikuti alur kehidupan masyarakat hingga kini. Dan jumlah pengunjung Tokyo Disneyland terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sekian laporan bacaan ini kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dalam laporan bacaan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sampai bertemu kembali di kelas teori dan metodologi penelitian ilmu pengetahuan budaya selanjutnya, dan terima kasih.